Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Imam Dino Salam dengan NIM 2107354 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang eh, tugas proyek, yaitu dari mata kuliah Manajemen Industri, eh, ya terkait penjadwalan proyek. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini sudah ada PPT, yaitu tugas proyek yang disusun oleh saya sendiri, Imam Dino Salam dengan NIM 2107354, ya dari Departemen Teknik Otomotif ya. Mata kuliahnya itu Manajemen Industri dengan dosen pengampu yaitu Ibu Miliana ST MSc PhD. Ya, baik. Mungkin pada kali ini kita akan membahas terkait penjadwalan proyek ya. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu penjadwalan proyek. Itu suatu kegiatan yang dimana kita menjadwalkan dari proses-proses produksi dari suatu proyek dalam membuat suatu produk ya. Nanti di dalam penjadwalan proyek ini yang kita akan bisa menganalisis bagaimana waktu yang dibutuhkan dalam membuat proyek tersebut atau efisiensi waktu yang semaksimal mungkin agar proyek tersebut dapat cepat selesai gitu. Jadi mungkin langsung saja kita ke materinya. Namun pada penjelasan ini kita akan membahas suatu soal ya untuk memahami dari penjadwalan proyek tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu soal. Nah, di sini itu sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas. Seperti tercantum di bawah ini, yaitu aktivitasnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Untuk presenting activity-nya sendiri, itu kalau untuk aktivitas A, itu tidak membutuhkan syarat tertentu atau non, gitu. Dalam duration waktunya, yaitu 10 hari, atau 10 days. Yang B juga demikian, tidak memerlukan syarat khusus, yaitu untuk duration waktunya 8 hari. Untuk aktivitas C itu juga sama dengan A dan B, itu non, tidak ada syarat untuk pelaksanaan aktivitasnya. Namun untuk duration waktunya itu maksimal 12 hari. Nah, berbeda di aktivitas D, itu di sini dia mensyaratkan itu A dan B harus selesai. Jadi A dan B ini harus selesai. Dan duration maksimal waktunya itu selama 25 hari. Dan E juga begitu, dia harus mensyaratkan C dan D harus selesai gitu. Yaitu maksimal waktunya 7 hari. Untuk F, yaitu juga demikian, dia harus mensyaratkan ini harus selesai terlebih dahulu, baru proyek akan bisa dilanjutkan, yaitu selama 48 hari. Untuk G juga demikian, mensyaratkan E, yaitu untuk waktunya 58 hari. H juga mensyaratkan F harus selesai, yaitu 30 hari. Dan I mensyaratkan F harus selesai juga, itu selama 23 hari. Dan J, dia mensyaratkan ada tiga activity, yaitu H, I, G, itu dalam jangka waktu selama 45 hari ya. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, atau hal yang harus kita selesaikan dalam permasalahan ini, itu ada 4 poin yaitu. Yang pertama, kita harus menggambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram per atau CPM dan dengan precedence diagram. Jadi ada dua poin diagram yang akan kita buat nantinya. Yang kedua itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut gitu. Jadi kalau kita jumlahkan duration waktunya di sini 10 ditambah 4 tambah 12 tambah 25 tambah 7 tambah 4 tambah 58 tambah 30 tambah 23 tambah 45 itu akan eh, kita mendapatkan hasil 266 hari. Namun kalau kita kaji dengan menggunakan analisis dari diagram per atau CPM dan presence diagram, itu kita akan menemukan efisiensi waktu yang lebih maksimal nantinya. Nanti akan kita temukan nanti ketika menjawab soal ini. Nah, yang kedua yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut gitu.
Jadi efisiensi waktu itu kan kita dapatkan melalui dari poin satu tadi. Tidak berdasarkan dengan patokan di duration day pada soal ini ya. Karena akan terbukti nantinya. Dan poin ketiga itu tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT atau CPM dan presiden diagram. Kita juga akan menentukan lintasan kritisnya dan kita akan membahas juga apa itu lintasan kritis dan lain sebagainya. Ya, di poin 4 itu analisis hasil yang kita peroleh, apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut dan jelaskan apa manfaatnya diketahuinya jalur kritis itu. Nah, mari kita lanjutkan ya. Ya, slide ketiga. Nah, di sini, di sini kita akan menjawab yang pertama, yaitu kita disuruh membuat yaitu pertama diagram per CPM. Yaitu caranya yang pertama kita akan membuat ada beberapa poin yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada yang namanya ES atau early start, itu waktu mulai paling cepat gitu. Waktu mulai paling cepat di sini kalau diagram per CPM itu yaitu di sini kita perpatokan pada yang paling atas. Ini kalau di activities B itu di 0, A juga 0, dan yang C juga 0 gitu. Nah, yang kedua kita akan menentukan last stage start atau waktu mulai paling terlambat gitu. Ya di bawahnya itu ada, kalau di activities B itu ada 2, di activities A itu ada 0 juga di bawahnya, dan di activities C itu 23. Selanjutnya juga kita tentukan yaitu early finish-nya, itu waktu paling cepat selesai. Itu di sebelah kanan, kalau di activities B itu 8, di A itu 10, di C itu 12. Nah, selanjutnya juga kita akan tentukan last stage finish-nya atau waktu selesai paling lambat ya. Nah, yaitu di sini kalau di aktivitas B 10, di aktivitas A itu 10 juga, di aktivitas C itu 35. Nah, selanjutnya kita saya akan menjelaskan bagaimana angka-angka ini bisa kita dapatkan dari yang tadi gitu. Nah, kembali kepada soal sebelumnya gitu. Jadi aktivitas A, B, dan C itu dia tidak memiliki syarat tertentu gitu atau non gitu. Jadi maksudnya di sini A, B, dan C itu bisa kita kerjakan secara bersamaan gitu. Tidak harus menunggu A dulu selesai baru dikerjakan yang B dan C gitu. Jadi yang ketiga ini bisa kita kerjakan bersamaan. Maka akan kita dapatkan seperti ini gambarannya, yaitu eh, mungkin saya perbesar sedikit lagi ya biar jelas gitu. Nah, di sini ini ada aktivitas B, A, dan C. Kenapa dia dibuat sejajar? Karena eh, aktivitasnya itu bisa dilaksanakan bersamaan gitu. Dilaksanakan bersamaan, maka dia akan dibuat sejajar. Nah, untuk yang kita kembalikan dulu ya. Untuk yang D itu dia mensyaratkan A dan B gitu. A dan B, yang E dia mensyaratkan C dan D. Yang F, E mensyaratkan E, G mensyaratkan E juga, H mensyaratkan F, I mensyaratkan F, dan J mensyaratkan H, I, dan G. Nah, kita kembali ke diagram tadi. Nah, saya perbesar kembali ya. Jelas. Nah, di sini kita bisa melihat gitu. Pelaksanaan D ini dia memiliki syarat A dan B itu harus selesai. Maka kita buat garis seperti ini, maka yang A ini kita teruskan ke sini, maka dia akan terhubung ke D. Sedangkan pada B itu kita buat garis bantu ya, garis diagonal bantu. Namun kita arahkan ke titik 2 gitu. Titik 2 ini ibarat pertemuan antara A dan B, titik di mana mereka ini harus selesai gitu. Baru bisa dilanjutkan ke D. Nah, setelah D maka akan dilanjutkan ke titik yang ketiga. Titik ketiga ini adalah pertemuan nanti akhir komponen-komponen yang harus selesai dan bisa terlaksana yang E. Maka E dia mensyaratkan D dan C itu harus selesai.
maka C itu akan menyusul gitu. Di poin ketiga ini, di titik 3 dia akan bertemu sini dengan D, maka ketika bertemu maka barulah bisa dilaksanakan proses E gitu. Yaitu selama yang akan ditetapkan. Selanjutnya yaitu di titik keempat itu titik pertemuan untuk pelaksanaan F dan G gitu. F dan G. Jadi F itu mensyaratkan E itu harus selesai, maka E akan terhubung ke F gitu. Dan yang titik E juga G juga mensyaratkan E selesai, maka titik ini yang dibantu ke atas, maka akan ketemu di titik 5 dan 5 ke 6 ini adalah proses di mana G akan terlaksana. Jadi kalau belum selesai E ini, maka F dan G itu tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu F. F ini setelah selesai dia akan berlanjut ke H. H itu karena dia mensyaratkan F harus selesai terlebih dahulu, maka di titik ketujuh ini F harus selesai gitu. Nah, dan juga I juga mensyaratkan yang namanya F itu harus selesai, maka dibantu dengan garis ke bawah ke titik 8, yaitu I ini juga mensyaratkan F harus selesai. Nah, selanjutnya setelah selesai maka akan bertemu di titik 10. Titik 10 ini titik pertemuan untuk pelaksanaan J gitu. J itu mensyaratkan yang pertama G harus selesai, H harus selesai, dan I harus selesai. Maka ketiga-tiga komponen ini harus selesai. Maka baru bisa terlaksana untuk proses yang namanya penyelesaian dari J tersebut gitu. Nah, di sini maka selanjutnya yang harus kita pelajari yaitu tata cara untuk penulisan angka-angkanya itu. Jadi kalau menurut yang di tabel tadi, A itu dikerjakan selama 10 maksimal, B 8, C 12 gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang di atas lebih dahulu, early start-nya dan latest start-nya. Nah, jadi untuk menentukannya kita mulai dari yang tidak memiliki syarat terlebih dahulu. Yaitu yang pertama 0, yaitu aktivitas A. Caranya yang pertama itu early start-nya, yaitu 0 ditambah 10, maka akan ditemukan yaitu eh, early finish-nya, yaitu 10. Sedangkan B 0 tambah 8, maka ditemukan early finish-nya 8. Sedangkan O yang C yaitu 0 ditambah 12, maka early start-nya 12. Nah, begitu juga yang seterusnya. 10 ini, 10 ke 10, maka 10 ditambah 25, 35. 35 diteruskan ke sini, karena ya di sini 35. 35 ditambah 7, 42. 42 diteruskan ke sini, 42, 48, ditambah 48, 90. Sedangkan 42 ini juga naik ke atas ya, ke G, 42 ditambah 58, 100. Nah, selanjutnya yaitu 90 ini di F akan diteruskan ke H, itu 90 tambah 30, 120. Dan 90 juga diteruskan ke bawah, 90 ditambah 23, ditambah 90 ditambah 23, sama dengan 100, 113 itu. Nah, di pertemuan ini, di pertemuan 10, itu kita harus melihat yang mana yang paling cepat dimulai, yaitu pertama itu 120, di sini 100, di sini 113. Sedangkan dia mensyaratkan ketiga poin ini harus selesai. Sedangkan yang H itu dia harus selesai paling cepat itu 120 hari. Maka kita ambil kesimpulan kalau 120 hari itu sudah selesai ketiga komponen ini. Jadi 120 di early start dari J ini 120 ditambah 45, maka early finish-nya itu didapat 165. Jadi disimpulkan untuk proses pelaksanaan proyek itu kurang lebih 165 hari. Sedangkan kalau kita tambahkan yang di produksi tabel tadi, duration day-nya itu 266 hari. Nah, bisa kita ketahui ya, dengan diagram ini kita mengetahui eh, efisiensi waktu dari proyek yang akan kita laksanakan. Mungkin juga akan ada pertanyaan kenapa bisa didapatkan demikian, nanti akan dijawab juga. Nah, untuk selanjutnya kita cari yaitu early finish dan latest finish-nya. Yaitu dengan cara 165 ini kan sudah kita temukan, maka kita geser ke bawah itu 165.
ditambah 45, dikurang 45 maka dapat 120. Jadi paling lambat itu harus dimulai juga 120 gitu, 120. Nah, 120 ini dia paling lambat dimulai, maka yang ketiga komponen ini, maka paling lambat selesai itu harus di 120. Maka disebar 120 dikasih ke sini, 120 juga ke sini, 120 juga ke sini. 120 dikurang 23, maka dapat 97. 120 dikurang 30 dapat 90, 120 kurang 58 dapat 62. Nah, di poin F, maka 90 diteruskan. 90 dikurang 48 didapat 42. 42, maka di sini 62, maka di sini juga mensyaratkan untuk F itu dia harus menunggu E itu selesai terlebih dahulu, maka kalau paling lambat F itu dimulai 42, maka E ini harus selesai itu paling lambat 42. Kalau tidak, maka akan terganggu proses dari F tersebut. Maka kita ambil 42, walaupun di sini ada 62 ya. Maka yang kita turunkan itu adalah yang 42, bukan 62 gitu. 42 dikurang 7 dapat 35. Nah, 35 ini kan dia juga bercabang gitu. Ada dari ke D, ada juga ke C gitu. 35 maka diteruskan ke C, 35 dikurang 12 maka 23. Jadi kesimpulannya C itu harus dimulai paling lambat 23 hari ke 23 gitu. Dan paling cepat di hari ke 0. Sedangkan di sini akan diteruskan juga ke D, 35 dikurang 25 maka 10. Dan diteruskan ke A, 10 dikurang 10 eh, ah, dapatnya 0 gitu. Dan 10 ini juga diteruskan ke B, maka 10 dikurang 8 2. Kenapa juga diteruskan ke B? Karena di sini juga mensyaratkan D itu paling lambat harus dimulai tanggal 10. Jadi tidak mengapa gitu. Lewat dari tanggal 8 itu walaupun B belum selesai maka tetap boleh diperlakukan gitu. Nah, lanjut kita ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua itu juga ada namanya precedence diagram. Dia fungsinya juga sama seperti yang atau CPM tadi. Juga di sini tidak jauh berbeda. Ini early start, ini early finish, late start, late finish ya. Sama dengan yang tadi, cuman bentuknya aja yang berbeda gitu. Seperti ini juga bentuknya. Mungkin penjelasannya juga sama, tidak perlu saya jelaskan untuk ini ya. Nah, selanjutnya itu berapa lama gitu? Pertanyaan kedua yang harus kita jawab, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut gitu. Nah, dari dua buah diagram tadi, kita kembalikan ya, dua buah diagram ini, maka kita akan mendapatkan tadi kalau sudah kita hitung, maka tadi kita mendapatkan untuk waktu penyelesaian proyek ini adalah selama 165 hari gitu. Sedangkan jika kita tambahkan yang ada di tabel di awal di pertanyaan soal, itu kan ada duration day-nya, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 266 hari gitu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil gitu, jadi dalam waktu yang 165 hari itu seharusnya proyek sudah bisa kita selesaikan. Itu waktu paling cepat ya. Kalau mengadakan adalah mungkin bisa eh, akan ada perpanjangan waktu. Namun dalam 165 hari adalah hari yang efisien untuk kita laksanakan eh, proyek tersebut. Nah, mungkin juga akan muncul pertanyaan, kenapa kok bisa 165 hari, sedangkan di tabel itu kita mendapatkan 266 hari. Jadi konsepnya gitu, dalam suatu proyek itu tidak semua prosesnya itu bisa, tidak harus semua prosesnya itu menunggu proses sebelumnya untuk diselesaikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan. Karena ada beberapa proses itu bisa dikerjakan bersama gitu. Misalkan kita dalam membuat sepeda motor, kita tidak harus menunggu sepeda motor itu selesai bodinya, baru kita buat roda gitu. Jadi roda dan bodi itu bisa dikerjakan bersamaan gitu. Nah, nanti baru misalkan roda itu dalam pengerjaan 20 hari dan dan
body itu pengerjaannya 30 hari, maka akan ada perbedaan waktunya itu hanya 10 hari, bukan 30 hari tersebut. Jadi dalam suatu proyek itu memang bisa dikerjakan dua proses sekaligus dalam suatu pelaksanaan. Namun juga ada yang harus menunggu suatu proses selesai baru proses selanjutnya bisa dilaksanakan nantinya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari dua diagram tadi juga kita bisa menentukan yang namanya lintasan kritis ya. Nah, lintasan kritis ini adalah lintasan arus proyek atau jalur proyek atau produksi, yaitu intinya itu jalur ini tidak boleh gitu terhambat oleh sesuatu hal gitu, karena akan berdampak besar pada proses produksi gitu. Jadi kalau dari part CPM tadi, kita mendapatkan jalur kritisnya ada dimulai dari A, selanjutnya itu aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F, dan aktivitas H, dan terakhir aktivitas J. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aktivitas ini adalah aktivitas kritis namanya, atau jalur kritis, yang seharusnya tidak boleh terganggu gitu oleh hal apapun gitu. Lebih baik dikesampingkan yang aktivitas B, C, G, dan yang I. Ini I ya, mohon maaf ini mungkin terlupa untuk menambahkan di sini aktivitas I ya, I, maka hal ini tidak boleh mengganggu aktivitas yang lurus ini, yang merah ini ya, menandakan aktivitas ini. Karena kalau terganggu maka akan berakibat tadi yang kita targetkan itu 165 hari proyeknya selesai, maka akan terganggu dengan hal-hal yang kita perbuat ini gitu. Eh, Hal-hal yang maka dengan cara antisipasi kita adalah mendahulukan proses produksi dari aktivitas A, D, E, F, H, dan J ini kita dahulukan untuk proses produksinya. Kalau ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, itu di diagram Persib PTM. Di lintasan kritis pada presenden diagram juga bisa kita tentukan, yaitu di sini yang tabel-tabel berwarna merah ini adalah lintasan kritisnya. Itu yang A, D, E, F, H, J gitu, F, H, J. Sedangkan yang I, G, C, dan B itu tidak lintasan kritis. Nah, penjelasan juga sama seperti yang tadi ya. Nah, terakhir, analisis yang kita dapatkan dari lintasan kritis bagi eh, apa pentingnya lintasan kritis bagi proyek tersebut adalah dan jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis. Nah, setelah jadi kita jelaskan kembali ya, lintasan kritis itu adalah jalur pembuatan suatu produk yang merupakan jalur utama atau diutamakan dalam proses pengerjaannya. Tidak boleh tertunda oleh hal-hal sepele atau tidak penting gitu. Jikalau ada yang menghambat aktivitas atau jalur kritis, maka akan berdampak pada proses produksi, seperti misalkan suatu produk atau proyek sudah dijadwalkan selesai dalam 165 hari, namun karena ada gangguan pada lintasan kritis atau jalur kritisnya, maka akan menyebabkan penyelesaian proyek atau produksi ini melebihi batas waktu yang telah ditentukan atau efisiensi waktu terbaik yang kita tentukan itu. Nah, jadi itu lintasan kritis tersebut memang adalah hal-hal yang harus diutamakan gitu. Nah, untuk manfaat mengetahui jalur kritis tersebut bagi suatu proyek adalah kita akan mengetahui mana-mana saja hal-hal atau proses yang harus didahulukan dalam pembuatan suatu produk atau proyek. Sehingga jika ada kendala, maka kita dapat langsung mengantisipasinya nantinya. Nah, mungkin itulah penjelasan terkait tugas proyek pada mata kuliah manajemen industri ini. Nah, mungkin eh, mohon maaf jika terdapat salah dan janggal. Mungkin saya sudahi ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita bertemu pada lain kesempatan nantinya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.